Muslim fundamentalists and extremists often voice a concern that objective study of the Quran and Sunnah, popularly referred to as hermeneutics, will shatter Muslims' faith and deliver them into the hands of Western atheists and secularists. The founding director of IAQS's academic division, Dr. Nasser Hamid Abu Zaid, was the target of such accusations and death threats, which forced him to abandon his home and career in Egypt and move to Leiden University in the Netherlands in 1995. Yet as the founders of the IAQS knew from their intimate discussions and friendship with Dr. Abu Zaid, the words he proclaimed to the famous Egyptian newspaper, Al-Aram, were sincere and heartfelt. I would like to tell the Muslim nation that I was born, raised, and lived as a Muslim, and, God willing, I will die as a Muslim. My worst fear is that people in Europe will consider and treat me as a critic of Islam. I am not. I am critical of old and modern Islamic thought. The IAQS seeks to integrate the various dimensions of religion, including, but not limited to, theology, jurisprudence, philosophy, and mysticism, into a holistic understanding and experience of Islam, rooted in the principles of faith, surrender, and good deeds arising from a state of pure devotion. Membangun tafsir yang holistik, yang mempertemukan berbagai macam pendekatan, sejak dari kebahasaan, lughah itu, kemudian dari sudut fikih, tasawuf, kemudian falsafah, kalam, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kealaman, bahkan seluruh dimensi keilmuan, yang kemudian setidak-tidaknya bahwa konstruksi tafsir dan kajian Al-Quran itu bisa merupakan alat metodologi yang lengkap untuk mengkaji Al-Quran yang memang maha luas dan multi aspek. Tidak mungkin Al-Quran yang multi aspek dan maha luas itu dikaji dengan sudut pandang tertentu. Mungkin cocok hanya untuk pendekatan yang sifatnya spesifik. Nah, dengan kajian Al-Quran yang holistik itu, maka kita akan memperoleh mutiara Al-Quran yang luas melampaui samudera. Sekaligus juga kita akan memperoleh tahsinah atau kemanfaatan dan fungsi dari Al-Quran itu untuk menjadi problem solving, ya. Memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan aktual sekarang ini. Pedoman dasar International Institute of Quranic Studies adalah iman, ikhlas, dan tawadu atau rendah hati. Dengan kombinasi ketiga pedoman dasar ini, IAQS ingin menegaskan bahwa program-program yang akan dilaksanakan dipersembahkan pada usaha meneguhkan keimanan dalam arti kata yang sebenarnya, yakni kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan demikian menolak syirik dalam bentuk apapun. Sedangkan keikhlasan menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa program-program yang akan dilaksanakan IAQS benar-benar mengabdi pada keluhuran dan kemuliaan Islam. Adapun rendah hati untuk memastikan sikap inklusif dan terbuka dalam usaha-usaha memahami dan menyebarkan ajaran Islam yang luhur. Hanya dengan terpenuhinya ketiga prinsip dasar inilah bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam IAQS akan benar-benar menjadi kegiatan ijtihad dan mujahadah, olah intelektual dan latihan spiritual, sehingga jihad akan menjadi kegiatan menundukkan ego, pengendalian diri agar tidak membahayakan diri dan orang lain, bahkan yang lebih penting, tidak mengkhianati pesan Islam sendiri. Dengan pemahaman demikian, dan dengan kombinasi ketiga pedoman dasar ini, berbagai kegiatan dalam IAQS akan benar-benar menjadi media untuk meraih kebenaran hakiki, untuk mencapai al-haq.
Thus equipped with a firm theological foundation, grounded in the enlightened classical traditions of Islam, the IQS strategy is built on a comprehensive, five-fold methodology designed to overcome the interlocking forces of resistance to change within the Muslim world. Specifically, this five-pronged methodology is designed to identify and mobilize the critical success factors required to precipitate a renaissance of Islamic pluralism, tolerance, and critical thinking, namely, a network of dedicated reformers, powerful patrons, and new media to rapidly propagate ideas and apply these to secure freedom of thought, expression, and conscience throughout the Muslim world. The academic and theology divisions of the IQS are designed to work in tandem, like twin engines drilling a well, to uncover the truth of this world, for example, the history of Islamic thought and practice, and the next, by helping people attain to the spiritual stations known in Arabic as Hakika, or truth, reality, and Ma'rifah, direct knowledge of God. Their purpose is not to destroy faith, but to expose and transcend falsely divinized human understanding that masquerades as ultimate truth, and remove such artificial barriers that obstruct humanity from approaching God and obtaining the true peace of Islam. In other words, this methodology is designed to free religion from the prison of state-controlled dogma and return it to believers who are the intended recipients of the divine message of the Quran. I think what is very important is to show that Islamic studies is something which is very much alive, which is dealing with present-day problem, that they are trying to discuss on the basis of the Quran these present-day problems and find present-day modern solutions to it. And you can't do that by just repeating what your predecessors have always done. So maybe you can use their method, but you have to come up with new solutions. One of those solutions, and I think there are many scholars who have started to do so, is trying to read the Quran as an historical document. I mean, I know it is very controversial, but as Nasser Abu Zaid has always said, the Quran was revealed in a certain society, and even if you take into account that the Quran, if you believe that the Quran is divine text, then you must also assume that God has sent down a text that was comprehensible to the people, to the society in which it was revealed. That is the historical dimension of the Quran, and we should take that into account. And Abu Nasr went very far in that. There are other scholars too, but they are a minority of scholars. And they don't have a large following. But I think that's the way to go. Orang memahami Al-Quran harus tahu juga konteksnya pada saat itu. Kalau kita ingin menerapkan masa yang sekarang, kita harus memahami dulu apa konteksnya dulu itu. Tidak lalu Quran utuh itu kita lihat untuk memahami konteks yang sekarang. Tidak bisa. Itu kesalahan sekarang, sehingga kadang-kadang agak aneh gitu loh. Agak aneh. Dia berdalil Al-Quran tetapi tidak sesuai dengan ruhul Quran. Sebenarnya tafsir dan hermeneutik itu sama-sama merupakan format dari metodologi untuk memahami. Nah, jika ada keberatan, maka tinggal persoalannya adalah metodologi yang seperti apa yang kemudian dapat melakukan usaha-usaha reduksi yang menyebabkan Al-Quran atau ayat Al-Quran yang tertentu itu kemudian dikorupsi ketika dipahami oleh hermeneutika maupun juga oleh tafsir. Nah,
agar tidak terjebak pada reduksi, bias dan korupsi pemahaman atau penafsiran, sekarang justru baik ilmu tafsir maupun hermeneutika itu ya perlu lebih melakukan usaha pengayaan metodologi di dalam dirinya. Jadi dengan cara melakukan usaha-usaha interkoneksitas, integrasi, bahkan melakukan usaha untuk memahami atau membangun konstruksi yang holistik dari baik itu ilmu tafsir maupun dari hermeneutika. Walaupun itu bukan berasal dari orang Islam ya, kajian yang berdasarkan hermeneutika itu. Tapi kalau itu positif, kenapa tidak diambil? Jadi seperti dilakukan oleh banyak yang melakukan itu, Fazlur Rahman juga melakukan itu ya. Si yang meninggal di Mesir ini juga ya. Nasir juga melakukan itu. Itu gunanya tadi li ta'arafu itu. Kita saling bertukar unsur-unsur peradaban ya. Kalau memang itu positif untuk memperkaya pemahaman kita Al-Quran, untuk mencerahkan kita, kenapa tidak gitu? Sebab apa? Sebab timur barat itu milik Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, kata Quran. Timur barat itu milik Allah. Di mana-mana ada kebenaran, di samping ada kepalsuan di mana-mana. Jadi mengapa tidak? Itu. Jadi hati harus dibuka, jantung dibuka, otak harus dibuka. Nah, kalau tidak, bagaimana kita memahami rahmatil alamin itu? Kita tidak bisa kemudian akhirnya terjebak pada perdebatan yang sifatnya ini dari Barat, kemudian ini dari Islam. Karena dari Islam pun kita perlu melakukan usaha-usaha pembaruan terhadap tafsir itu sendiri. The Quran is not the monopoly of Muslims. Those who self-identify as Muslims have no claim over the Quran to the exclusion of the rest of humanity. The Quran is the word of God, is the will of God, is the spirit of God. It is to all God's creation. Even to the other levels of life and even to the inorganic sort of matter. Because all of the world is God's creation. And God talks and speaks and touches and transforms the whole creation. What I mean by historical reading is reading it as an historical document and taking into account in reading the document the historical circumstances of the society and the period in which the Quran was revealed. Cuma ini mengimplementasikannya, mengaktualisasikannya, kita harus juga memperhatikan. Jangan sampai tujuan kita yang bagus untuk menjawab kepentingan-kepentingan masa kini dengan mentafsirkan Al-Quran itu jadi terhambat gara-gara cara kita yang kadang-kadang cara itu sangat penting. Kenyataan membuktikan bahwa cara-cara yang tidak kita pikirkan, pokoknya ini mulia, ini penting, cara-cara nomor sekian, itu kadang-kadang malah menggagalkan tujuan yang mulia ini. Menurut saya yang paling pokok adalah mendudukkan ini dalam kerangka ilmiah murni. Ada orang yang ingin menafsirkan Al-Quran secara akal, tapi dia tidak pure ilmiah, tapi ada emosi di dalam dirinya karena dia tidak setuju dengan tafsir-tafsir yang selama ini. Bahkan ada kebencian kepada tafsir-tafsir yang hitam putih itu, lalu yang tampak di luar bukan dia ingin menafsirkan Al-Quran menurut kebutuhan sekarang, tapi yang tampak adalah dia sedang melawan tafsir itu. Sehingga pengikut-pengikut tafsir yang lama akan menyerang ini sebelum ini jadi. Itu yang saya katakan harus bil hikmah. Jangankan kita merendahkan tafsir-tafsir yang dulu. Tidak saja. Itu dengan ada tafsir baru itu saja, itu sudah ada
reaksi gitu. Karena itu kalau kita pure hanya berbicara tafsir, ilmu pengetahuan, tidak ada masalah saya kira. Dan apalagi kita mempunyai tujuan untuk bagaimana Al-Quran ini berlaku juga pada zaman sekarang gitu. Karena orang selalu mengatakan bahwa ini berlaku di setiap tempat dan setiap zaman. Tapi kalau tafsir zaman abad kesekian kita gunakan sekarang, tentu orang sekarang bingung gitu loh. Ini Quran ini kan petunjuk hudalin nas. Jadi petunjuk buat manusia. Jadi manusialah yang harus memahami itu. Dan manusia berkembang berubah sesuai dengan perubahan peradaban. Jadi ya perlu penafsiran terus menerus, tidak pernah selesai. Qurannya selesai, tapi penafsirannya yang nggak pernah selesai. Orang sering menghadap-hadapkan antara akal dengan agama, itu lucu sekali. Sebelum kita melangkah kepada penafsiran Al-Quran, kita sudah harus memiliki ilmu-ilmu yang berkembang pada saat ini. Ini menurut Bakir Sadar ya. Dalam Bakir Sadar itu begitu. Jadi bagaimana untuk mendialogkan Al-Quran dengan masa kini. Ya. Menurut Bakir Sadar, yang mula-mula adalah sebelum kita bertanya kepada Al-Quran, kita harus sudah menyiapkan segala pertanyaan. Maksudnya kita menyiapkan segala pertanyaan, kita harus sudah mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu yang berkembang pada saat sekarang. Misalnya kita mau bertanya tentang bagaimana toh Al-Quran menyikapi masalah-masalah politik. Ya. Maka yang harus dilakukan adalah tajribah atau pengalaman manusia zaman sekarang ini tentang sistem politik, tentang apa sih, itu harus dikuasai dulu. Baru kita bertanya kepada Al-Quran, biar Al-Quran bisa dialog dengan yang sekarang. Kalau yang dibicarakan adalah soal wanita, maka semua teori feminisme itu harus dikuasai dulu. Lalu kita tanyakan kepada Al-Quran, bagaimana tuh Al-Quran menyikapi dengan segala pandangan yang ada ini. Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Nabi Muhammad itu merangkul semua pandangan-pandangan yang ada yang berkembang pada saat itu. Kemudian datanglah wahyu. Wahyu itu menyikapi semua apa yang pandangan-pandangan yang ada. Kalau itu kemudian dihadapkan kepada sekarang, ya berarti ya seperti itu. Itu kata Bakir Sadar ya. Jadi kita, kalau dalam bahasa dia, jadi kita itu bukan yang pasif ya. Bukan membaca yang pasif, tapi kita membaca yang aktif. Dalam arti seperti itu tadi. Kita harus menguasai dulu ilmu-ilmu yang sekarang, baru kita bertanya. Kalau tidak, ya kita akan kembali kepada setback, kemudian kembali kepada yang ada di sana. Banyak sekarang ini orang mengira Al-Quran, hadis Rasulullah itu rekaman. Karena apa? Karena Quran sudah jadi. Sekarang Quran sudah utuh begitu. Sudah 30 juz utuh. Hadis-hadis sudah dikodifikasikan oleh Al-Bukhari, Al-Muslim. Jadi seolah-olah orang sekarang menganggap bahwa itu hasil transkripsi dari rekaman Rasulullah SAW. Tidak begitu. Setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada konteksnya, ada kaitannya. Jadi, enggak misalnya ada sabda Rasul, innamal a'malu binniyat. Itu ada konteksnya, bukan beliau sedang pegang mic dan tape recorder lalu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa man kana. La, tidak. The nature of the Quran that I tried to explain earlier as the spirit of God, the will of God in the world, is much more than something that we can reduce to studying in the sense of academic discipline. Academic discipline and education, scholarship are relevant but insufficient for understanding and for being transformed by the Quran. لا يعلم تأويله إلا الله
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. And those who are deeply rooted in knowledge, they can understand some of these interpretations that Allah will throw into their hearts, and through spiritual meanings, through ilham, inspirations, He throw in their hearts, they will understand. Jadi rasionalitas dengan spiritualitas sebenarnya bukan dua hal yang bertentangan, tapi dua hal yang saling membutuhkan gitu. Menurut pengertian saya, ulama itu mestinya harus intelektual. Intelektual itu harus spiritual. Kerjasama seluruh intelektual ulama itu merupakan keniscayaan. Mereka harus bahu-membahu bersama-sama untuk memperjuangkan nilai-nilai yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sekarang bisa hidup kembali. Memang harus dua-duanya itu. Apakah nanti itu dua orang atau satu orang itu, ada orang satu yang intelektual dan mempunyai kemampuan spiritualitas, atau ada intelektual sendiri dan ulama spiritual sendiri. Itu tidak masalah. Yang penting dua-duanya ini berjalan bersama, seiring untuk melaksanakan program bagaimana mewujudkan kembali, menghadirkan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin pada manusia. Nah, tanpa kerja keras dari dua pihak ini ya memang sulit diharapkan bisa mencapai tujuan itu. Teaching Quran in such a way, together with all the things that comes with it, with research, with academia, with scholars, with spiritual leaders, it will make a combination of blending them together in the right way and give you a better taste of the Holy Quran. If you want to spread your ideas, you have to take care that your ideas have more authority. And that the only way to do so is by discussing it with other scholars and try to find people who support you. Maka saya kira LSM semacam ini, lembaga semacam ini saya kira perlu dengan berbagai macam kegiatannya, entah akademik, kemudian menyentuh ulama tadi itu, kemudian bagaimana terkait dengan media, publication, itu saya kira masih harus berlipat ganda itu dilakukan, baru itu nanti akan mencerdaskan umat. Dengan ini umpamanya, dengan menyebarkan pesan-pesan Al-Quran dengan teologi yang ada sekarang ini, itu kan mempercepat proses itu. Seperti Lautan Wahyu yang sekarang dilakukan oleh oleh Life for All itu. Dan ternyata kan itu menyentuh. Ternyata menyentuh. Apa yang saya lakukan di Italia kemarin, 20 menit saya bicara, itu luar biasa. Sampai 3 hari orang masih menyalami saya. Kok Islam begini gitu loh. Nah, itu. Ternyata bisa kok. Itu memang harus dari dalamnya. Jadi harus datang, jangan dibuat-buat. Jangan hasil ceramah untuk mencari uang, itu tidak akan bisa terjadi. Ya harus dalam datangannya kita menyampaikan kebenaran, mudah-mudahan dari hati akan diterima oleh hati.